LMA mengkorek bahwa atas nama lembaga adat kita sudah sejak keputusan itu tidak berlaku lagi. Maka koordinator wilayah saya tetapkan itu 2018 bulan Agustus itu sudah ditetapkan dan semua tanda tangan dihadiri oleh pemerintah dalam bentuk Polisi Papua, Kapolda, Panglima TNI, Kejaksaan, Pengadilan, dan juga sudah sahkan oleh Menteri Hukum sudah aksinya. Dan saya ditetapkan Ketua LMA Tanah Papua. Jadi disahkan, maka tidak ada lagi berdiri sendiri. Itu sudah sah. Jadi ini saya keluarkan SK untuk koordinator wilayah Papua Barat dengan Papua Barat Daya, itu sudah sah sesuai dengan yang ada. Jadi selain hari ini maaf tidak bisa digunakan lagi, itu berarti sudah legal. Tidak ada lagi menggunakan atribut LMA, terus menggunakan stempel, semuanya dilarang kecuali yang saya percayakan pengurus koordinator wilayah saya percayakan. Kembali ke hadirannya bersama kami. Terima kasih kakak ini saya bisa bersama di sini dengan kakak Yol Tanah Papua ya. Siap. Baik. Di sini memang yang aku ingin pertanyakan kepada kakak Lenis Kuboy yang satu ketua LMA sebelumnya adalah ini terkait dengan provinsi baru. Mungkin terkait dengan provinsi baru ini yang setelah terbentuk yang 4 provinsi, bagaimana sih terkait tentang provinsi baru ini yang terbentuk tentang provinsi ini terbentuk dan aspirasi masyarakat LMA tentunya nantinya, ya kan? Baik, terima kasih. Saya Ketua LMA Papua. Saya ingin menjelaskan bahwa terbentuknya lembaga masyarakat dalam tidak kenal Papua. Iya, jadi kan tadinya 2 provinsi, menjadi sekarang tambah 4 provinsi menjadi semuanya 6 provinsi. Jadi sebelum pemekaran provinsi tersebut, lembaga masyarakat adat Tanah Papua sudah dimusyawarah pada tahun 2018 tanggal 2 sampai 3 Agustus. Sama-sama diputuskan bahwa untuk seadanya terjadi pemekaran 6 sampai 7 wilayah adat, maka kalau jadi 7 wilayah adat maka masing-masing harus diangkat atau menetapkan koordinator wilayah, bukan lagi LMA masing-masing. Jadi sudah ada ditetapkan ADRT, sudah ditetapkan di sini ADRT pasal berapa persisnya? 35. Pasal 35 ya. Jadi dengan adanya pemekaran 7 wilayah adat, baik, yang sudah ditetapkan ke provinsi adalah provinsi yang baru, itu 4 provinsi, dan 2 provinsi yang induk menjadi 6 provinsi. Jadi hasil musyawarah tanggal 2 sampai 3 Agustus 2018, musyawarah tersebut diputuskan bahwa setiap provinsi itu harus menempatkan koordinator wilayah. Di ADRT pasal 36 di situ menjelaskan bahwa untuk koordinator pengurus lembaga masyarakat adat setiap wilayah adat maka dibentuk koordinator wilayah. Poin kedua adalah koordinator wilayah diangkat oleh pimpinan LMA Provinsi Papua. Koordinator wilayah adat adalah berhubungan antara pimpinan lembaga provinsi Papua dengan pimpinan Kabupaten
wilayah adat dalam rangka memperlancar tugas-tugas LMA. Koordinator wilayah berkewajiban melaksanakan sosialisasi program-program pimpinan LMA provinsi dan mendorong agar program tersebut berjalan sesuai dengan sasaran wilayah adatnya masing-masing. Koordinator wilayah dalam menjalankan tugas dan ditetapkan pimpinan LMA provinsi Papua dibantu oleh koordinator kabupaten kota. Nah, terus yang berikutnya, koordinator wilayah wajib memberikan laporan kinerja LMA kabupaten kota secara berkala kepada pimpinan LMA provinsi dan tidak memperbolehkan mengucapkan atau menggunakan logo LMA bentuk kepentingan tertentu. Ketujuh, koordinator wilayah lembaga masyarakat provinsi Papua adalah orang-orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 34 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ada anggaran rumah tangga. Jadi ada ketentuannya ya? Ya, ada ketentuannya. Jadi dengan adanya keputusan LMA tanggal 1 sampai 3 Agustus 2018, maka provinsi induk Manokwari atau provinsi Papua Barat itu sudah wajib membentuk koordinator wilayah Korwil dengan bersama dengan provinsi baru. Ini tidak ada lagi berdiri sendiri. Jadi dia diangkat koordinator wilayah. Jadi, itu syaratnya bermohon mereka atau ada penunjukan langsung? Nah, di sini aturan yang ditetapkan oleh anggaran dasar rumah tangga adalah ketua LMA yang diangkat. Jadi berarti saya yang angkat koordinatornya wilayah. Jadi bukan lagi di musyawarah lagi. Diangkat, kecuali lembaga adat kabupaten kota itu boleh musyawarah. Tetapi LMA provinsi Papua yang khusus untuk koordinator wilayah ini kan hanya untuk koordinasi. Jadi tidak perlu dia musyawarah, tapi pengurus-pengurus itu untuk mensosialisasikan kepada LMA kabupaten kota. Jadi pindah ada 12 bidang itu bisa melengkapi provinsi ketua koordinator wilayah, baru mereka masing-masing koordinasi kabupaten kota. Jadi tidak perlu bikin lagi ADRT dan sebagainya. Sekarang saya sudah kasih suratnya kepada LMA Manokwari bahwa selama ini menggunakan untuk ADRT atau menggunakan atas nama lembaga adat, kita sudah sejak keputusan itu tidak berlaku lagi. Maka koordinator wilayah saya tetapkan itu dianggap sudah sah dan harus lembaga adat Papua Barat harus bergabung dengan koordinator wilayah. Baik. Kalau terkait tentang legal standing LMA sendiri, mohon maaf saya masuk lebih dalam. Ini bagaimana kakak? Kami minta penjelasan kalau terkait tentang legal standingnya ini hak cipta ataupun logo ataupun hal-hal yang terkait tentang LMA itu sendiri, memang ada hak ciptanya kakak ya? Ya, ini logonya, cap tempelnya sudah ada disahkan tanggal 8 sejak pendirian lembaga adat mulai tahun 2010. Tanggal 8 Desember yang lalu itu sudah disahkan, terus sampai 2018 bulan Agustus itu sudah ditetapkan dan semua tanda tangan dihadiri oleh pemerintah, dalam hal ini Gubernur Provinsi Papua, Kapolda, Panglima TNI, Kejaksaan, Pengadilan, dan juga sudah sahkan oleh Menteri Hukum HAM. Baik. Sudah aksennya. Dan saya ditetapkan Ketua LMA Tanah Papua. Siap. Jadi sudah disahkan, maka tidak ada lagi berdiri sendiri. Itu sudah sah. Jadi ini saya keluarkan SK untuk koordinator wilayah Papua Barat dengan Papua Barat Dayak itu sudah sah sesuai dengan ADRT yang ada. Jadi selain dari ini maaf tidak bisa digunakan lagi, itu berarti sudah legal. Jadi sudah disahkan, maka tidak ada lagi menggunakan atribut LMA, terus menggunakan stempel, semuanya tidak, kecuali yang saya percayakan. Ya. Pengurus koordinator wilayah yang saya percayakan. Baik, jadi dengan adanya 6 provinsi, kita kembali kepada provinsi yang telah ditunjuk, kakak.
Jadi seluruh LMA yang terbentuk nantinya dan akan dibentuk nantinya tentunya akan harus koordinasi melekat kepada Kakak Leni selaku ketua ketua umum ya Kak ya, ketua umum LMA Papua. Yang dalam hal ini membawahi 6 provinsi. Sekarang ini Kakak, dulu masih 2, sekarang sudah jadi 4. Baik Kakak. Jadi sejauh ini bagaimana tentang LMA yang di provinsi lainnya? Ya, nanti kan di Provinsi Papua Tengah ini ada Pak Jon, ada koordinator wilayah ada. Provinsi Papua Tengah. Terus di Provinsi Papua Pegunungan Saudara Carlos Wadimbo sudah ada koordinator wilayahnya. Di Merauke sudah ada koordinator wilayahnya. Di Hanima Biak sudah ada koordinator wilayahnya. Mamta sudah ada koordinator wilayahnya. Sekarang Papua Barat, Papua Barat Daya sudah keluarkan. Sudah juga. Maka semua sudah ada. Maka semua di bawah komando Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua. Dan acuannya tentunya ADART tersebut. Semua ADART sudah ditentukan. Baik. Pakaiannya, dikatnya, lambangnya sudah diatur. Jadi tidak ada lagi berdiri sendiri. Jadi kalau ada yang gunakan berdiri, menggunakan untuk atribut lain, ya nanti dengan sendirinya akan nanti mereka bergabung. Kita harapannya pengurus lama bisa bergabung dengan pengurus baru. Salah satu pengurus wakil ketua namanya Pak Prengki Gidumpe itu udah SMS saya tadi. Prengki siap mengakui, beliau tidak tahu sejarah berdiri LMA dia belum tahu, maka dia mengakui. Karena yang saya percayakan untuk koordinator wilayah atau ketua wilayah Papua dulu Manokwari itu Saudara Maurid Saiba. Nah, dia tidak pernah membuka dengan saudara-saudara pengurus lainnya. Jadi baru sekarang mereka mengetahui. Ya, jadi ini udah disahkan, udah keputusan. Jadi untuk yang lain ikut saja masuk pengurus. Terus yang kedua, baik. Lembaga Masyarakat Adat ini punya anggaran sendiri, yaitu anggaran 2%, itu Lembaga Masyarakat Adat punya. Terus perempuan punya 2%, agama punya 2%. Terus sekarang sudah naik 10%, itu Lembaga Adat punya, Lembaga Masyarakat Adat punya. Terus sekarang kursi adat itu provinsi ada, kabupaten ada. Itu lembaga adat sudah punya hak cipta. Lembaga adat sudah punya hak cipta untuk masuk DPR. Jadi mudah-mudahan besok ini yang LMA yang terrekomendasikan untuk masuk DPR provinsi, DPR kabupaten kota. Karena kami sudah punya hak cipta. Jadi kalau mau masuk ke kursi adat, ya lebih baik gabung dulu lembaga adat. Masuk semua lembaga adat. Catatannya seperti itu ya Kak? Bisa jadi calon masuk. Kemungkinan akan terjadi kita di lapangan akan terjadi lembaga yang diakui oleh negara saja. Tapi yang kita merangkul semua, baik Ondo Api, kepala suku, semua kita rangkul semua masuk ke kursi adat ini. Jadi kita lembaga adat sebagai fasilitator, merangkul semua tokoh-tokoh adat masuk ke lembaga adat untuk memposisikan untuk kursi adat DPRD, DPR provinsi masuk MRP. Begitu. Siap. Lalu baik Kak. Lalu terkait tentang kendala, saya pikir saya juga patut pertanyakan ini. Kira-kira di lapangan sendiri kendala-kendala hal apa saja yang menjadi menjadi hambatan terbentuknya atau lahirnya LMA, organisasi LMA tersebut di provinsi tadi? Kalau hambatan sih yang kami hadapi kan lembaga adat ini kan dibentuk untuk mitra pemerintah, terus menjaga, melindungi rasa aman kepada masyarakat, terus membela hak-hak masyarakat adat, dan juga memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam hal peradilan adat, masalah-masalah sosial dan sebagainya. Yang saya agak kecewa sedikit kepada LMA, lembaga masyarakat adat Papua Barat adalah contoh seperti kita deklarasi menerima OSUS
di Wamena. Terus DOP ya, 3 provinsi, 4 provinsi. Saya undang mereka secara resmi. Terus provinsi, seharusnya provinsi koordinasi kabupaten kota, tapi tidak hadir semua. Nah, di situ kami merasa bahwa berarti ketika dia berjalan sendiri, maka koneksi kerjanya putus. Koordinasi Maka tadi ya. saat nanti kalau Papua masalah, dia menghindar masalah, gitu. Jadi seharusnya ada kekompakan. Nah, di sini kesalahan yang kita melihat itu. Jadi begitu hanya 5 wilayah adat yang hadir untuk diputuskan, malah 2 wilayah adat tidak hadir. Nah, untung 5 wilayah adat hadir semua, baru ada putusan. Kalau enggak itu bahaya kan? Iya. Jadi kami menerima opsus atau menolak, kan itu kuncinya. Jadi waktu kami 5 wilayah adat hadir, ya kami putuskan menerima opsus. Baik. 3 provinsi atau 4 provinsi baru. Kalau nggak gitu, ya memang Papua tolak menolak terus. Jadi nggak ada selesai. Nah, itulah fungsinya kehadiran lembaga adat sebagai mitra pemerintah. Harapan kami tidak punya kepentingan lembaga adat. Kepentingan apa? Kepentingan kami adalah bagaimana Papua itu damai sejahtera. Ya. Terus Papua harus sejahtera, damai. Itu. Anak-anak kita bisa sekolah yang sukses, ekonomi juga berkembang, semua pengangguran masuk pekerjaan, honorer semua bisa masuk pekerjaan. Mereka sekarang ini aja MRP bisa dapat berapa kursi, semua provinsi masuk. Berapa kabupaten kota untuk DPR, kota DPR, untuk kursi agak OSUS, semua masuk kabupaten kota semua. Sekarang PNS, kita buka semua PNS, berapa ribu orang PNS yang diterima. Ini yang harapan kami lembaga adat supaya Papua itu bangkit dari kemiskinan. Jadi target kami adalah untuk bagaimana caranya Papua harus maju. Jadi kita lawan bukan manusia, tapi lawan untuk kemiskinan, kesejahteraan, ekonomi. Itu yang kita lawan. Semoga nantinya di kedepan dari kemudian hari koordinasi melekat itu memang betul-betul sinkron mereka ya. Artinya garis komando tadi memang ada di pusat atau ketua umum, di tampuk pimpinan tertinggi yang dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan tertinggi daripada organisasi lembaga masyarakat adat. Baik, untuk itu saya pikir kalau ada harapan kakak lagi kembali atau hal apa, silakan kakak. Ya, pada intinya di sini kan kita melihat keputusan-keputusan itu kan semua diakui oleh pemerintah. Dalam hal ini kehadiran pejabat Musbida disahkan oleh Menteri Hukum berarti kan lembaga itu sudah diakui legal pengakuan kan. Betul. Berarti apapun resikonya lembaga adat itu harus betul-betul jadi mitra pemerintah untuk pengamanan dan sebagainya. Nah, di sini juga kami lembaga adat yang sampai sekarang ini ya masyarakat mungkin sudah tahu semua. Kita eksis saya untuk mendorong dan jaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Kami memang sangat jempol. Tuhan bisa kawal dan bisa menyetujui elemen ini. Siap. Dan Mantap. Akomodir. Jadi elemen ini dikukuhkan dan elemen hakimnya. Sekarang kita akan jalan dengan elemen ini aman-aman. Jadi Papua sebetulnya itu semuanya itu tidak ada bilang kau bukan elemen, kau itu orang bikin, tidak. Orang Papua Barat yang ada itu semua itu orang anak-anak adat, elemen semua. Ya, cuma sementara ini kan masing-masing kepala suku dia punya atur strateginya seperti apa untuk dia sementara untuk cari makan dengan lewat pemerintah, lewat dari lain seperti itu. Tapi dengan sendirinya sekarang sudah berdiri, sudah buktikan bahwa elemen mampu. Ya, elemen bisa bergabung semua siapapun dia yang ada di Papua. Kami orang berbagai suku yang ada, berbahasa pun berbeda-beda. Ya, kami sama-sama kritis di sana. Tapi itu semua elemen. Ya, elemen jadi lembaga masyarakat adat. Ya. Baik, Kak Yon ini langsung bersentuhan kepada masyarakat. Di koordinator mana kakak? Saya di Papua Tengah. Papua Tengah. Papua Tengah Nabire. Nabire. Ya. Baik, silakan, Kak. Jadi selama ini saya ya
dari ketua LMA Provinsi Papua, saya diangkat sebagai ditunjuk sebagai koordinator wilayah di Papua Tengah sana di Nabile. Jadi dia sudah membawa ada 8 kabupaten. Ya. 8 kabupaten ya? 8 kabupaten. Luar biasa. Jadi kami belum jalan. Ya sementara ini kami belum. Ya kami tunggu juga komando dari beliau. Nanti paket juga saya diperintahkan hari apa kita jalankan itu. Tapi kesiapan untuk kabupaten, ya. 8 kabupaten sudah mempersiapkan diri untuk membentuk. Sangat. Iya, Kami sudah lama siap, sudah terima beliau suara. Ya pelaksanaan kamu di sana ya musyawarah daerah selain musda LMA dilakukan tanggal ini bulan ini. Ya sudah. Lalu ada harapan apa nih kira-kira? Harapan kita kan LMA ini dia kawal pembangunan. Istilahnya LMA sudah cetak berapa provinsi ini baru ini. Jadi sekarang pemerintah luncurkan anggaran untuk wilayah daerah itu membangun seperti apa. Kami LMA ikut kawal gitu. LMA harus kawal betul dan berhasil gitu. Tidak bisa LMA jadi penonton, tapi LMA jadi Garda terdepan. garda terdepan untuk kendalikan pembangunan. Siap, mantap. Luar biasa. Terima kasih. Luar biasa, siap. Ya. Baik, Kakak. Cukup ya? Oke, baik. Terima kasih Kakak Lenis dan Kakak Yonat. Si video kami telah sampai di sini pertemuan kita malam ini. Sampai jumpa dan wah. Saatnya ku ingin berjalan